Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bi syari'ah wa tariqah wal haqqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kajian kali ini akan membahas maqalah Al-Hikam yang ke-7. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darini amin ya rabbal alamin. La yushakkikannaka fil wa'di adamu buku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qudhan fi basyiratika wa ihmadan linuri syariratika. La yusakkikannaka, ya jangan ya sekali-sekali ragu. Jangan sekali-sekali membuat ragu dirimu ya terkait dengan soal janji, yaitu janji Allah dalam mengabulkan setiap doa. Ya. Nah, di sini mu'alif menjelaskan ya, jangan sampai kalian ya ragu terhadap janji yang tidak terwujud, ya tidak terwujud ya, tentu sesuai keinginan nafsu kita gitu ya. Maksudnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran ya, ud'uni istajib lakum, berdoalah kalian maka aku akan mengabulkan. Ini janji Allah. Terus innallaha la yuhliful mi'ad, ya Allah tidak pernah nulayani janji atau ingkar janji. Nah, berkaitan dengan doa ya, seorang hamba ini pasti berharap terkabulnya doa. Ada yang berharap doanya dikabulkan secara instan. Ada yang berdoa ya sekedar ya untuk bermunajat kepada Allah. Ada yang berdoa seolah-olah ya mendemo Allah, maksudnya ya, doa bareng-bareng ya supaya keinginannya, hajatnya dikabulkan. Jadi agak setengah maksa gitu. Nah, bagaimana soal pengabulannya? Sebagaimana maqalah sebelumnya, soal pengabulan ya itu sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, bukan waktu sesuai dengan kehendak kita. Jadi ini sebagai adab dan etika. Kita boleh berdoa minta Allah apa saja boleh. Tapi Allah mengabulkan mana-mana yang baik untuk hambanya. Ya. Yang kedua, waktunya juga sesuai kehendak Allah.
Jadi nggak bisa diintervensi oleh keinginan makhluk itu. Itu adab yang perlu dipahami. Sehingga kalau paham ini ya berdoa tapi didasari dengan kepasrahan. Bukan doa yang ngoyo ya, yang maksa. Nah, ketika doa kita ternyata belum dikabulkan, contoh kita ingin bisa meraih apa yang kita inginkan ya sebelum tanggal sekian, karena ini sangat urgent dan penting. Ternyata pas hari hanya meleset gitu. Ketika meleset ini pasti muncul asyak, keraguan. Ini gimana sih Allah? Katanya Allah sudah berjanji setiap doa pasti dikabulkan. Kok buktinya doa saya nggak dikabulkan? Gitu. Nah ini muncul asyak. Kalau begitu nggak usah doa deh. Gitu. Karena dia kecewa dengan Allah sebab doanya belum dikabulkan. Nah ini sudah diingatkan oleh mu'alif atau musonef. Jangan sekali-sekali ya dirimu ragu dalam terkabulnya sebuah janji. Ya tentu yang berjanji adalah Allah yang akan mengabulkan doa hamba-hambanya. Wa in ta'ayyana zamanuhu, ya sekalipun jelas zamanuhu waktunya. Lah waktu ini yang tahu hanya Allah. Bisa jangka pendek dalam waktu dekat ya. Misalnya sifatnya harian ya. Doa ini kemudian Allah mengabulkan benar, akhirnya terpenuhi ya. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan gitu. Ada yang bertahun-tahun. Ini waktunya sudah ada, cuma kan kita sebagai hamba kadang nafsunya yang maju duluan, pengennya cepat-cepat. Sementara Allah sudah mengatur ya kapan doa hamba itu dikabulkan. Tapi zamannya, waktunya itu ya sesuai dengan Allah, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Li'alla yakuna dzalika qut'an fi basyurati. Supaya hal tersebut tidak membuat yaitu cacat ya di dalam mata hati. Wa ikhmadan linuri sariratika ya, dan dapat menutupi cahara rahasiamu. Gitu. Jadi maksudnya bagi orang-orang yang sudah memiliki pemahaman tauhid yang kuat dan kokoh, pada saat dia doa ya berdoa, tapi doanya didasari dengan penuh kepasrahan, ketawakalan kepada Allah. Pasrah Gusti, ya, kapan menurut engkau yang terbaik ya, menurut engkau untuk saya. Jadi ibarat ya seorang anak minta ke orang tua, kemudian anak tersebut pasrah. Ya terserah bapak atau terserah ibu kapan mau ngasih. Nah, ini. Jadi dia sudah beban psikologisnya enteng. Karena soal waktu dipasrahkan kepada Allah. Sementara Allah juga sudah menetapkan waktu pengabulan itu kapan, Allah sudah menetapkan. Itulah. Jika demikian, maka
seorang salik itu ya basirohnya, mata hatinya itu tidak ternoda karena memiliki pandangan positif tinggi terhadap kehendak Allah. Kapanpun Allah menghendaki, ya saya terima, saya ridho, saya pasrah. Itu berbeda dengan orang yang doanya menggebu-gebu, mau nggak mau harus dikabulkan. Kalau tidak, ini, ya. Yang demikian ini tadi sudah dijelaskan. Jika doanya terlalu maksa, ya, kemudian apakah Allah itu bisa dipaksa oleh hamba? Tentu tidak. Maka yang akan terwujud, terkabul apa yang sesuai kehendak Allah. Nah, jika demikian, ketika doanya tidak terkabul, sementara Allah berdiri pada kehendaknya, maka yang merasakan kekecewaan ya adalah si hamba itu. Oleh karena itu supaya ketika berdoa ya seorang hamba itu tidak kecewa kemudian tidak ragu kepada Allah, maka doanya harus disertai dengan ilmu. Itu. Kalau nggak disertai dengan ilmu, ya artinya doanya ngotot gitu, setengah maksa gitu. Ini yang harus dipahami oleh kita terutama para salik gitu. Kalau para salik ya berdoa ilahi anta maksudi waridho kematlubi misalnya. Soal makrifah ya terserah Allah. Kapan waktunya Allah sudah menentukan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah ya yang berbunyi faman kana yarju liqa Allah fa innas sa'ah la'atin. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, sesungguhnya waktunya la'atin, ya pasti datang gitu. Hanya saja waktu persisnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Jadi bagi yang memahami ilmu tauhid kemudian menggunakan adab di dalam doa, ya dia akan merasakan enjoy. Tidak ada rasa kecewa, tidak meragukan janji Allah, ya, dan juga selalu positive thinking, ya, tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anan nafsa wal aqla war ruh wasir syai'un wahid. Nah ini. Wa'lam, ketahuilah bahwa nafas ya, nafsu, wal aqla dan akal, war ruh dan ruh, wasir dan sir, syai'un itu sesuatu, wahidun yang satu. Ya, itu. Jadi sebenarnya nafas, akal, ruh, sir ini ya satu. Lakin tahtalifu akan tetapi berbeda atas sami ya penamaan bihtilafil madzarik karena perbedaan merasakan. Itu. Akal ya digunakan berpikir, ruh ya digunakan ruh berfungsi menghidupkan seluruh struktur tubuh kita. Kalau ruhnya nggak ada ya pasti semua nggak berfungsi. Sir itu bagian dari kedalaman diri seorang hamba. Semua itu ada pada satu yaitu diri seorang hamba. Ya. Fama kana min madarikis syahwah. Apabila munculnya itu dari syahwat, ya, munculnya itu dari syahwat, maka
itu disebut nafsu. Itu contoh tadi, doa pengennya cepat-cepat dikabulkan, setengah maksa sama Allah. Nah, ini sesungguhnya nafsu, tidak mau berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana min madarikil ahkam asy-syar'iyyah, dan apa yang ditemukan terkait dengan persoalan hukum syar'i, maka yang dapat merasakannya itu adalah akal. Nah, jadi akal ini bisa menimbang bahwa apa yang datang dari aspek hukum syar'i, akal itu ya bisa menerima, karena semua memiliki maqasidus syariah itu. Kemudian berikutnya, wa ma kana min madariki tajalliyat, dan terkait hal-hal yang berkaitan dengan tajalliyat, perwujudan, wal waridat, yaitu anugerah ruhaniyah, ya, famad rokuhu arruh, maka yang merasakan itu adalah ruh. Jadi ketika kita merasakan enjoy, menyaksikan tajallinya ilahiyah dan merasakan waridul ilahiyah, maka sesungguhnya yang merasakan itu adalah ruh. Wa makana min madariki tahqiqat, dan apa yang dirasakan ya dari sisi tahqiqat, yaitu tahqiq, kebenaran, wa tamkinat, dan sesuatu yang boleh ada boleh tidak, famad rokuhu asir, maka sumber ya, atau sumber yang merasakan itu adalah asir, rahasia, wal mahalu, dan tempatnya wahidun, juga satu. Wa ikhmadus syai'i, dan bermula maksud ikhmad ya, menyembunyikan sesuatu, yaitu khofa'uhu, samarnya syai' ba'da duhurihi, setelah nyatanya. Itu. Qultu, aku berkata, idza wa'adakal haqqu, apabila telah janji kepadamu al haqqu, siapa al haq ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bisyai'in, dengan sesuatu, ala lisanil wahyi, atas atau melalui lesannya wahyu, awil ilhami, atau ilham, min nabiyyin, dari nabi, awwaliyin, atau wali, au tajalin qawiyin, atau tajalli yang qawi, falata syukku, maka kamu jangan ragu, ayuhal murid, fi dalikal waqti, dalam janji tersebut, ing kunta shodikon, jika ing kunta, jika dirimu itu benar. Fa ilm yata'ayyan, jika tidak jelas apa zamanhu, waktunya, fal amru, maka bermula perkara, wasiun, itu jembar, waqad yatulu zaman, dan terkadang panjang apa azamanu, waktu, fala yaksuru, maka jangan dipendekkan, fala tasukku, maka jangan kamu ragu, fi wuqihi, pada kejadiannya, wa intola, dan apabila panjang apa zamanuhu, waktunya, qad kana baina doa Sayyidina Musa, dan sungguh telah ada antara doa Nabi Musa wa Harun wa ala Fir'aun, atas Fir'aun, biqaulihi ta'ala, Rabbana bis ala amwalihim, ya, Rabbana, ya Allah, ya, doakan, Rabbana, Tuhan kami, itmis, ya, atau hancurkan, rusakkan, ala amwalihim, atas harta mereka. Wa inta ya ayyana zamanhu lam yaqad dzalika inda khululihi, fala tasukku fi sidqi dzalikal wa'di, faqad yakunu dzalika mutarattiban ala asbabin wa syurutin ghaibatin, ahwa wa ta'ala an dzalikan nabi awil wali litat harokoh riyatuhu wa izzatuhu wa hikmatuhu. Wa ta'ammal qadiyatus Sayyidina Yunus alaihissalam haitsu akhbara qaumahu bil adab alama uhbira
wa farra anhum wa kana dzalika mudafikan ala adam islamihim falam aslamu ta'akhara adam anhumul adab. Ya. Jadi ini ya mu'alif menjelaskan ya apabila Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan sebuah janji melalui lesannya para nabi ya baik ilham atau wahyu. Nah, kalau yang mendapatkan wahyu itu nabi, kalau ilham itu para wali ya. Maka jangan ragu wahai para murid terkait janji tersebut ya. Sekalipun belum jelas kapan itu waktunya. Ya contohlah di Al-Qur'an ini kan Allah sudah memberikan janji. Ya, janji perjumpaan. Jadi janji perjumpaan itu bukan dari hamba tapi dari Allah ya. Melalui lesannya Nabi ya, kemudian sumbernya ada pada nas Al-Qur'an yaitu faman kana yarju liqa'a rabbih ya, barang siapa yang ingin berjumpa dengannya liqa'a rabbih. Ada ayat lain yang menggunakan redaksi faman kana yarju liqa'a Allah, itu barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah. Ini artinya Allah sudah memberikan ya sebuah hamparan kepada hambanya, siapa yang ingin berjumpa denganku ya silahkan ngikutin aturannya. Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ya, yaitu beramal soleh, tentu amal soleh yang didasari dengan keikhlasan. Yang di situ tidak ada kesirikan, baik syirik khafi maupun syirik jali. Nah, terus kapan? Liqa Allah itu kapan? Kan kita sebagai hamba ya kadang terlalu lama nunggu, capek karena punya sifat basariyah, kemaklukan. Nah, tapi kalau kita yakin bahwa perjumpaan ya hamba dengan Allah itu janji Allah, ya sudah kita mengalir saja ya sesuai dengan kehendaknya. Tapi perlu kita yakini bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Soal zamannya, waktunya Allah sudah menentukan. Cuma kapannya wallahu a'lam. Maka wallahu a'lam itu mengembalikan kepada Allah yang lebih tahu kapan itu dikabulkan dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini juga menjelaskan soal bagaimana ya para nabi terdahulu ya menghadapi umat ya yang berangkat. Seperti Nabi Ibrahim ya menghadapi umatnya, Nabi Musa menghadapi umatnya, Nabi Isa menghadapi umatnya, Nabi Muhammad menghadapi umatnya. Maka para nabi keyakinannya sudah tidak ragu lagi, sudah tahqiq. Sementara keyakinan hamba, keyakinan umat ini masih naik turun. Begitu juga keyakinan para salik. Itu juga naik turun. Bener enggak sih? Saya sudah zikir sekian, kok enggak ma'rifah? Gitu. Akhirnya keraguan, kemudian mundur alon-alon. Nah, ini maksudnya jangan sampai terjadi ya seperti ini. Kalau sudah yakin ya bahwa janji Allah itu pasti ya kita hadapi dengan bersabar dan pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dijelaskan ya yaitu kepada Nabi Nuh alaihissalam, inna ibni min ahli. Nah, ini terkait dengan putranya Nuh yaitu yang bernama Kan'an, dijelaskan sesungguhnya putraku itu min ahli, dari ahliku.
Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah hak benar. Itu. Jadi Nabi Nuh ya itu menyampaikan bahwa Kan'an itu putraku. Tapi Nuh ya menyampaikan bahwa janji Allah itu pasti benar. Itu. Maka ketika banjir bandang melanda, kemudian anaknya Nabi ini Nuh ya Kan'an merasa masih bisa berusaha untuk menghindar, ya, dia naik gunung, toh akhirnya gunung tersebut disapu juga oleh banjir. Itu. Jadi inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu itu hak benar. Innahu laisa min ahlik, kemudian dijawab, ya, sesungguhnya putramu Kan'an itu laisa min ahlik, dia bukan dari bagian ahlimu. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya itu amal bukan yang termasuk amal yang baik. Gitu. Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika Nabi Nuh ya menganggap Kan'an yang tidak mau mengikuti ayahnya, Nabi Nuh ini dianggap sebagai min ahli, tapi dibalas oleh Allah, innahu laisa min ahli, dia bukan ahlimu, dia bukan umatmu, dia bukan golonganmu. Mungkin secara jasmani ya dia anak biologismu, tapi secara rohani bukan anak biologismu. Ya, maka kita bersyukur ya, kita yang jauh dari Nabi Muhammad ya, kita memiliki anugerah ya mengimani ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ya, baik melalui sabdanya maupun melalui ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya min ahli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dah, saya kira cukup sampai di sini aja dari makalah di atas ya, bahwa jangan pernah kita ragu atas janji Allah terhadap terkabulnya doa-doa. Kita optimis, yakin ya, kita berdoa sekarang ya kita pasrahkan. Kapan Allah mengabulkan ya kita terima dengan hati yang ridho. Sebab tidak ada lain kecuali kita ya didasari dengan ilmu tauhid ya dan ridho serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksa, ngeyel ya tadi sudah jelaskan, itu munculnya adalah nafsu. Yaitu kalau nafsu ya pasti berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dah, cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab.